Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayanti dari kelas B angkatan tahun 2020 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan suatu karya tulis ilmiah yang saya buat karena ini merupakan salah satu ujian akhir semester saya di kuliah semester 1. Di sini saya membawakan judul makalah konsentrasi dalam proses belajar siswa di SD Negeri 3 Sukamana. Latar belakang masalah. Konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran atau terpusatnya perhatian terhadap informasi yang diperoleh seorang siswa selama pembelajaran berlangsung. Konsentrasi sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Konsentrasi belajar memiliki peran penting dalam proses belajar para siswa karena dengan konsentrasi para siswa mampu memfokuskan pikiran dan menerima pembelajaran yang guru berikan. Namun, tidak semua siswa bisa berkonsentrasi dalam belajar. Kondisi siswa yang tidak berkonsentrasi dalam belajar, kemungkinan juga siswa tersebut memiliki konsentrasi belajar yang rendah. Berdasarkan fakta di lapangan, sebenarnya ada juga penyebab lain dari siswa yang kurang konsentrasi dalam belajar. Kemungkinan siswa tersebut belum sarapan pagi, kondisi badan yang kurang fit, permasalahan di rumah, suasana kelas yang tidak kondusif, atau cara mengajar guru yang monoton. Rumusan masalah. Dari permasalahan yang tadi saya sebutkan, yang dapat disimpulkan adalah: pertama, apa pengertian konsentrasi belajar? Yang kedua, bagaimana metode meningkatkan kembali konsentrasi siswa sekolah dasar? Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi konsentrasi siswa? Keempat, bagaimana cara mengajar guru agar tidak monoton? Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengertian konsentrasi belajar, untuk mengetahui metode meningkatkan kembali konsentrasi para siswa sekolah dasar, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi konsentrasi siswa, dan untuk mengetahui cara mengajar guru agar tidak monoton. Kegunaan penelitian tersebut adalah: makalah disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna untuk pengembangan konsep penelitian konsentrasi siswa di kelas. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai wahana penambahan pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya tentang konsep penelitian konsentrasi siswa dalam belajar. Kemudian, pembaca atau guru sebagai media informasi tentang konsep penelitian konsentrasi siswa dalam belajar baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam prosedur penelitian, makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode ini, penulis akan menguraikan permasalahan yang dibahas secara jelas. Data teoritis ini dikumpulkan dan menggunakan teknik studi pustaka. Data tersebut diolah dengan teknik analisis isi serta mengaplikasikan data tersebut dalam konteks tema makalah. Kita ke pembahasan. Dari tinjauan pustaka tentang pengertian konsentrasi belajar. Menurut Senggala, menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Sementara itu, Suyono dan Haryanto menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengkokohkan kepribadian. Konsentrasi menurut Gigi Neilweg adalah keterapan dalam mata pelajaran yang seseorang sedang mempelajarinya
sampai titik kebutaan dan ketulian terhadap semua hal lainnya. Banyak ahli keterampilan studi berpendapat bahwa pemusatan pikiran atau konsentrasi adalah suatu kebiasaan dan oleh karenanya dapat dilatih oleh setiap yang bersungguh-sungguh ingin mencapainya. Dan menurut Susanto, konsentrasi adalah kemampuan seseorang untuk bisa mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan anak dikatakan berkonsentrasi pada pelajaran jika dia bisa memusatkan perhatian pada apa yang dipelajari. Dengan konsentrasi, anak tidak mudah mengalihkan perhatian pada masalah yang ada di luar pelajaran. Metode meningkatkan konsentrasi belajar siswa menurut Walter Fogg mengemukakan teknik melakukan konsentrasi diantaranya adalah siswa hendak mempunyai sikap positif, kemudian siswa hendaknya membatasi peralihan perhatian, kemudian siswa hendaknya menggunakan teknik laba-laba. Dalam percobaan-percobaan yang dilakukan, sebuah garpu suara yang bergema didekatkan pada sebuah jaring-jaring laba-laba sehingga jaring itu juga bergetar. Kemudian siswa hendak mengabaikan suara yang ada di sekitarnya. Lalu siswa hendaknya mengusahakan segala perlengkapan studinya. Untuk meningkatkan konsentrasi, maka perlu diusahakan pembelajaran yang tepat, yaitu dengan tutor sebaya. Karena ketika siswa belajar dengan tutor sebaya, siswa dapat mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk mendengarkan, konsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara bermakna, menurut Saripah. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi siswa adalah kurangnya minat terhadap mata pelajaran yang dipelajari, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan, kondisi kesehatan jasmani, dan kebosanan terhadap pelajaran atau sekolah menurut Slameto. Tony Nash mengatakan konsentrasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, lingkungan, yang kedua adalah modalitas belajar, yang ketiga adalah pergaulan, yang keempat adalah psikologi. Kemudian, cara guru mengajar agar tidak monoton. Proses belajar mengajar diartikan sebagai suatu interaksi antara murid dengan guru. Hasil penelitian dari Edward Sheffield tentang karakteristik dari guru yang efektif yang sering disebut karakteristik of effective teacher. Nah, yang pertama adalah menguasai bahan yang diajar dan memiliki kompetensi. Yang kedua, mengajarkan persiapan yang baik dan memiliki organisasi pengajaran yang teratur. Yang ketiga, pengajaran harus dihubungkan dengan hal-hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendorong murid bertanya atau memberikan opini. Yang kelima, antusias tentang subjek yang diajar. Yang keenam, dapat didekati murid, bersahabat, terbuka. Yang ketujuh, peduli kepada kemajuan siswa. Yang kedelapan, memiliki sifat humoris. Yang kesembilan, hangat, baik, simpati. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat-alat atau media secara efektif. Ke pembahasan tentang pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah konsentrasi pemusatan perhatian, pikiran, dan jiwa fisik pada sebuah objek. Untuk konsentrasi belajar itu maksudnya adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Konsentrasi belajar merupakan pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap, nilai-nilai, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Metode yang untuk meningkatkan konsentrasi belajar kepada siswa adalah dengan bisa dipraktekannya. Yang pertama yaitu kesiapan untuk belajar. Yang kedua adalah menanamkan motivasi belajar.
Yang ketiga adalah belajar dengan baik. Yang keempat adalah mengupayakan lingkungan yang kondusif. Yang kelima adalah belajar dengan aktif. Yang keenam adalah belajar sambil bermain. Yang ketujuh adalah menggunakan alat media musik. Yang ke-8 menggunakan alat media musik. Yang ke-9 adalah memberi waktu istirahat atau refreshing kepada siswa supaya tidak jenuh. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi konsentrasi. Berdasarkan paparan yang di atas yang tentang kajian pustaka yang mempengaruhi konsentrasi, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa yaitu adanya faktor dari internal maupun eksternal. Cara guru mengajar agar tidak monoton. Yang pertama adalah pemilihan metode yang baik dan tepat. Yang kedua adalah pemilihan media yang tepat dan berkualitas. Yang ketiga adalah mengadakan sebuah simulasi. Hal yang tersebut dapat diperlukan untuk mengaplikasikan di sebuah proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah melakukan suatu bentuk pembelajaran secara outdoor. Yang kelima adalah pendekatan terhadap para siswa dengan guru. Jadi untuk simpulannya yaitu pertama adalah konsentrasi adalah pemusatan perhatian, pikiran, dan jiwa dan fisik pada sebuah objek. Dalam belajar konsentrasi sangat dibutuhkan karena merupakan pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-nilai pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Yang kedua, banyak metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Akan tetapi, selain dari gurunya, siswa juga harus memiliki kesiapan belajar, sehingga nanti hasilnya siswa bisa berkonsentrasi terhadap apa yang sedang guru ajarkan. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar, yaitu adanya faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Dari internal misalnya minat belajar, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk eksternal yaitu lingkungan, modalitas belajar, pergaulan, dan psikologi. Lalu nomor 4 adalah cara guru dalam mengajar merupakan faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Guru harus memiliki banyak kreativitas dalam menunjang proses belajar siswa di kelas. Saran yang pertama adalah guru atau pembaca memberikan pemahaman tentang pengertian konsentrasi belajar pada siswa dan apa pengaruh yang dapat dari konsep belajar konsentrasi belajar siswa. Untuk saran, guru atau pembaca seharusnya memberikan pemahaman tentang pengertian konsentrasi belajar kepada siswa dan apa pengaruh yang dapat dari konsentrasi belajar itu. Yang kedua adalah pembaca atau guru bisa memperluas metode untuk meningkatkan belajar siswa. Yang ketiga, guru atau pembaca harus bisa lebih memahami faktor yang mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar. Yang keempat adalah guru atau pembaca harus bisa kreatif dalam mengajar agar tidak membosankan. Oke, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan karena ya saya juga masih belajar untuk bisa presentasi. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan atau yang membosankan. Saya hanya mempresentasikan tentang apa yang saya kerjakan, yaitu karya tulis ilmiah makalah konsentrasi dalam proses belajar siswa di SD Negeri 3 Sukamana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.